nih sama Nadia. Gimana kabarnya Sobat Bumi semua? Pasti baik-baik aja kan? Coba Sobat Bumi tebak nih, kira-kira Nadia lagi ada di mana nih? Pastinya udah pada tahu dong ya. Ngeliat hamparan yang hijau seperti ini nih di sekeliling Nadia. Dan sekarang Nadia lagi berdiri di Jalan Setapak. Ya, tepat banget sekarang Nanet lagi ada di sawah Sobat Bumi, tepatnya di daerah Bogor. Ini dia nih Sobat Bumi. Kalau udah ngomongin yang namanya sawah, identik banget nih sama tanaman yang satu ini. Yang kayak di samping Nadia nih, ya ini adalah tanaman padi Sobat Bumi. Nah dari tanaman padi inilah menghasilkan beras yang nantinya Sobat Bumi makan sehari-hari, yaitu nasi. Ternyata Sobat Bumi tahu nggak? Selain beras yang dihasilkan dari proses penggilingan, ternyata ada limbahnya juga. Yaitu kita bisa mengenalnya dengan namanya sekam padi. Dan ternyata Sobat Bumi dari sekam padi ini bisa loh diolah menjadi bahan bakar alternatif. Wah, penasaran nggak sih bahan bakar alternatif tapi dari sekam padi? Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana ya, simak terus episodenya di Bumiku 1. Hai Sobat Bumi, ide kadang datang di waktu dan objek yang nggak terduga, betul nggak? Dari hal yang nggak terduga kadang sepele, jika ditekuni bisa jadi solusi masalah lingkungan atau bahkan menguntungkan. Hal ini dibuktikan oleh dua finalis Bayer Young Environmental Envoy 2012 yang sama-sama menggunakan sekam dalam proyek lingkungannya. Mereka yaitu Rati Nurwiga dari IPB dan Jalal Rosyidi, mahasiswa Universitas Jember. Sekam yang mungkin benar-benar jauh dari pikiran kita atau bahkan mungkin kita nggak pernah melihatnya, ternyata benar-benar dimanfaatkan oleh mereka untuk bahan bakar biomasa sebagai alternatif bahan bakar fosil. Proyek Jalal Rosyidi yaitu memanfaatkan sekam menjadi briket, sedangkan Rati Nurwiga mengubah sekam menjadi biopelet. Biopelet yang dimaksud di sini yaitu padatan berbentuk silinder kecil seruas jari yang digunakan untuk bahan bakar. Proyek mereka ini sama-sama dikerjakan di kampus. Hebat ya? Langsung deh simak di episode kali ini. Oke Sobat Bumi, dari tadi Nadia udah jalan-jalan nih di sekitar sawah dan sekarang Nadia mau ke tempat penggilingan padi tuh di sana. Oke gimana Sobat Bumi, udah saksiin kan tayangannya tadi? Nah di episode kita kali ini kita bakal belajar banyak nih tentang biopelet dan briket dari sekam padi. Dan pasti kita bakal belajarnya sama Jala dan Rati. Ternyata dua Sobat Bumi kita ini merupakan finalis dari BYE 2012. Penasaran kan? Apa sih biopelet dan briket dari sekam padi ini dan apa pula kegunaannya? Makanya langsung saksin aja obrolannya dengan Jalal dan Rati. Yuk! Pada Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluan, Jember, merupakan salah satu sentra industri kerupuk. Karena kebutuhan konsumsi bahan bakar yang sangat tinggi dan mereka menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar, mereka membutuhkan suatu energi alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi bahan bakar. Dan di lain sisi, sekam padi sangat melimpah di sana karena Dukuh Dempok merupakan salah satu daerah yang memiliki sekian banyak lahan pertanian. Sehingga dapat dipastikan di setiap proses penggilingan padi akan menghasilkan sekam padi yang sangat melimpah. Briket adalah pemadatan sampah organik yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Biasanya briket menggunakan binder atau perekat. Sekam padi adalah sisa atau limbah dari proses penggilingan padi, di mana tanaman padi diproses pada penggilingan yang menghasilkan beras dan kulit beras. Biasanya kulit beras atau yang kita sebut sekam padi hanya ditimbun saja atau dijadikan bahan bakar untuk pembuatan batako ataupun bata. Biopelet adalah bahan bakar padat ramah lingkungan. Di sini kami mengaplikasikannya untuk orang-orang pedesaan yang benar-benar membutuhkan bahan bakar pengganti minyak tanah dan gas LPG. Di mana pedesaan di sekitar Bogor sini mereka banyak sangat takut menggunakan gas LPG. Kenapa? Karena takut meledak yang pertama. Yang kedua, mereka juga masih minimal
ilmu pengetahuan mengenai kompor gas itu sendiri, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, sehingga mereka tidak memiliki rasa berani untuk menggunakan gas LPG. Yang kedua adalah di sini orang-orang desa, khususnya harga-harga minyak tanah itu di sini masih sangat mahal, yaitu sekitar 10.000 per liter, sehingga mereka tuh tidak merasakan mampu untuk membeli minyak tanah. Sehingga di sini kami menciptakan suatu teknologi terbarukan, yaitu biopelet, untuk menciptakan solusi alternatif tepat guna kepada masyarakat pedesaan di Bogor. Biopelet adalah bahan bakar ramah lingkungan terbarukan yang terbuat dari limbah-limbah pertanian, yaitu limbah penggilingan padi, sekam padi dan bekatul, di mana sekam padi dan bekatul ini dicampur sehingga homogen dan dilakukan proses yang namanya desifikasi, yaitu adalah pengempaan dan pemampatan dengan suhu dan tekanan yang tinggi, sehingga dihasilkan biopelet dengan densitas yang tinggi, sehingga pada pembakarannya akan dihasilkan sekam padi yang terbakar dengan sempurna dan asap yang dihasilkan cukup sedikit. Sebenarnya biopelet ini sudah ada di negara lain, yaitu di Eropa. Di Swedia adalah negara pertama yang membuat biopelet, tetapi di sana digunakan untuk sebagai bahan bakar pemanas ruangan. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Eropa adalah negara 5 musim, di mana terdapat musim dingin juga. Sehingga biopelet di sana itu dibuat dari limbah-limbah hasil penggilingan gergaji kayu, dan di sana bentuknya sama seperti yang saya buat, akan tetapi aplikasinya beda. Nah, di sinilah perbedaan antara kami dan negara Eropa dari pengaplikasian dan dari terapannya itu sendiri. Di sini kami bertujuan untuk membangun sebuah pedesaan, mendirikan desa mandiri energi dari memberdayakan masyarakat pedesaan tersebut melalui teknologi biopelet. Biopelet adalah energi terbarukan. Kenapa? Karena yang nama energi terbarukan adalah yang di luar konteks dari energi fosil. Nah, di sini bahan yang baku yang kita gunakan adalah bahan baku dari biomasa. Biomasa adalah hasil dari alami, dari tanaman, dari proses fotosintesis. Karena adanya proses fotosintesis tersebut, jadi dihasilkan bahan samping, yaitu biomasa. Biomasa ini mengandung senyawa karbon, lignoselulosa, sehingga dari senyawa-senyawa yang dikandung tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar. Tingginya karbon yang dalam sekam padi dan dalam bekatul, sehingga akan menghasilkan nilai kalori yang tinggi, sehingga ini biopelet ini dapat disebut sebagai bahan bakar terbarukan. Yang namanya bahan bakar biomasa ini jika didiamkan di tempat dengan suhu yang lembab, maka kandungan metannya itu akan keluar, sehingga akan mencemari lingkungan. Nah Sobat Bumi, sekarang Nadia lagi berada tepat nih di atas timbunan sekam padi, tepat di belakang tempat penggilingan padi. Nah nih buat Sobat Bumi yang ada di kota, jarang nih kayaknya ngeliat sekam padi ya. Ini dia nih Sobat Bumi, sekam padi. Dan ternyata benar Sobat Bumi, faktanya nih, sekam padi seperti ini hanya dibuang dan akhirnya menjadi timbunan sekam padi, tepat Nanat duduk di atasnya ini. Oh ya Sobat Bumi, gimana nih ngobrol-ngobrolnya? Seru kan? Seru dong pastinya. Tapi kalau cuma ngobrol doang nggak asik ya Sobat Bumi, ilmunya juga cuma setengah-setengah. Penasaran dong, gimana sih proses pengolahan dari sekam padi ini menjadi biopelet dan briket? Makanya kita langsung aja yuk saksiin proses pengolahannya dari dua Sobat Bumi kita ini, yaitu Jala dan Rati. Dan pastinya cuma di segmen Kulik-Kulik, segmen yang paling seru. Pada proses pembuatan briket sekam padi, kita memerlukan sebuah binder atau perekat. Perekat itu kita buat dari tepung kanji, kemudian ukurannya adalah 300 gram. Kemudian yang kedua menggunakan juga air. Untuk 300 gram kanji, kita memerlukan air 2 liter. Kemudian setelah itu kita panaskan pada kompor ini. Saat kita menaruh ini semua, kita harus mengaduknya. Nanti kalau tidak diaduk akan terjadi penggumpalan tepung kanji dan nanti lemnya tidak sempurna. Pada proses selanjutnya, setelah lem kanji yang kita buat dingin untuk beberapa saat, kita yaitu proses pencampuran. Dengan 300 kanji dan 2 liter air, kita campurkan 2 ember ini yang
untuk setiap embernya yaitu 600 gram. Jadi totalnya 1200 gram. Setelah proses pencampuran atau pengadukan arang sekam dengan lem kanji, akan menghasilkan adonan seperti ini yang sudah tercampur secara merata. Kemudian akan dilanjut ke proses pencetakan. Setelah melalui proses pencampuran atau pengadukan, adonan kemudian siap untuk dijadikan briket, dicetak pada mesin cetak yang telah dibuat. Mesin cetak yang kami buat bertekanan rendah sesuai dengan kemampuan usernya atau penggunanya, sehingga memerlukan binder atau perekat sebagai perekat agar nanti briket yang dihasilkan tidak mudah rusak ataupun hancur. Setelah melalui beberapa tahap, proses terakhir yaitu penjemuran. Penjemuran di sini ada dua macam, bisa dijemur atau di oven, di dalam oven dengan suhu sekitar 50 derajat selama kurang lebih 2 hari. Dan penjemuran yang kedua bisa langsung dari sinar matahari. Kita taruh sekitar 4-5 hari untuk proses penjemuran. Setelah dijemur sekitar 4-5 hari di bawah sinar matahari, briket akan padat seperti ini. Briket yang kami buat berbentuk silinder dengan ukuran diameter 10 cm dan tinggi sekitar 11-12 cm. Briket yang kami buat seperti ini karena kita menyesuaikan kebutuhan dari industri kerupuk, karena pada proses penggorengan memerlukan panas yang tinggi, sehingga jika kecil-kecil itu memakan waktu yang lama, maka kami buat yang besar dan lubang di tengah berfungsi untuk memperlancar sirkulasi udara pada saat pembakaran. Briket sekam padi yang kami buat akan diimplementasikan pada proses penggorengan pada industri kerupuk. Untuk setiap harinya, industri kerupuk di Desa Dukuh Dempok memerlukan 4 ikat kayu bakar dengan biaya sekitar 20.000. Tapi untuk menggunakan briket sekitar 16 briket sampai 20 briket dengan biaya sekitar perharinya 14.000, sehingga ada selisih perharinya kurang lebih 6.000 rupiah. Pada awalnya saya usaha kerupuk ini pakai bahan bakar kayu bakar. Terus kemarin melangkah ke uji coba pakai briket. Kita pakai kayu bakar dengan jagung, itu kemarin kita hitung-hitung per kintal kerupuk itu menelan biaya kurang lebihnya 40-45. Setelah saya kenal dengan adik-adik mahasiswa yang dari UNED, itu uji coba pakai briket. Ternyata saya pakai briket, dari biaya yang saya keluarkan turun banyak, dari 45 menjadi 17.000. Setelah diuji masalah panasnya, imbang dengan briket dengan kayu bakar itu imbang. Terus lebih keuntungan lagi kalau kita itu pakai briket di pedesaan itu kan banyak limbah-limbah sekam yang tak digunakan. Bahkan saya bisa menampung, bahkan bisa mungkin membeli dari tetangga-tetangga yang habis nyelet padi, itu saya bisa membeli. Ini adalah proses pertama pembuatan biopelet sekam padi. Tahap pertama yang dilakukan adalah mencari sekam padi itu sendiri. Di sini adalah tempat penggilingan sekam padi Waluyo, di mana terdapat di Kecamatan Bogor Barat di daerah Situ Gede. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat biopelet sekam padi, di mana sekam padi yang tadi kita peroleh dari tempat penggilingan padi, ini adalah sekam padinya digiling menggunakan alat hammer mill sehingga dihasilkan sekam padi dalam bentuk serbuk seperti ini.
Tujuannya adalah semakin kecil partikel si bahan, maka proses densifikasinya akan semakin baik. Setelah sekam padi digiling, kemudian kita siapkan bekatul. Bekatul merupakan produk sampingan hasil penggilingan padi juga. Tetapi di sini kita menggunakan bekatul hanya sekitar 20%, karena tujuan bekatul adalah untuk menciptakan sifat rekat, sehingga dihasilkan bekatul yang merekatkan si biopelet. Pertama adalah sekam padi yang telah digiling sebanyak 70% dicampurkan dengan bekatul sebanyak 30%. Setelah tercampur dengan baik dan homogen, kemudian dicampurkan air, di mana air ini sifatnya adalah untuk menciptakan gelatinisasi dari si bekatul. Karena bekatul mengandung protein yang dapat merekatkan bahan jika terkena air dan terkena suhu panas. Karena nanti di alat proses pembuatan biopelet nanti akan tercipta suhu yang panas, sehingga akan dihasilkan proses di mana si bekatul akan tergelatinisasi, sehingga si biopelet akan menjadi padat. Oke. Ini adalah alat untuk membuat biopelet. Nama alat ini adalah pellet mill. Bahan yang tadi kita campurkan dimasukkan ke dalam alat pellet mill dalam atas sini. Kemudian di sini terdapat proses untuk mencampurkan bahan. Karena ada proses gesekan antara bahan, sehingga di sini timbul panas, sehingga di komponen alat ini akan menjadi hangat dan panas lama-lama. Nah, karena adanya panas yang keluar, sehingga bekatul tadi akan tercipta proses gelatinisasi. Setelah bahan turun ke bagian bawah sini, kemudian di sini ada alat proses yang namanya densifikasi, yaitu penekanan dengan suhu tinggi dan udara yang tinggi. Sehingga karena ada tekanan yang tinggi, bahan yang tadi dimasukkan akan tertekan dan keluar seperti ini. Inilah yang namanya biopelet. Nah, ini hasilnya biopelet yang lain. Ini biopelet yang dihasilkan seperti ini. Jadi tadi di sini alat pellet mill memiliki proses namanya pelletisasi, sehingga dengan adanya suhu tinggi dan tekanan tinggi dihasilkan biopelet dengan densifikasi yang tinggi, sehingga dihasilkan biopelet dengan kadar kalor yang tinggi, densitas yang tinggi, dan keteguhan tekan yang tinggi. Ketika diaplikasikan untuk bahan bakar akan menghasilkan asap yang dikit dan pembakaran yang sempurna. Sobat Bumi, kebuktikan kalau sekam ternyata bisa jadi solusi bahan bakar. Ini nih, masih ada hitung-hitungannya jika dibandingkan dengan kerosin atau minyak tanah dan gas LPG. Kalor atau panas minyak tanah sebesar 10.500 kalori per gram, sedangkan kalor biopelet yaitu 3.590,62 kalori per gram. Jika dibandingkan kalor minyak tanah dengan biopelet yaitu 10.500 per 3.590,62, hasilnya 2,61. Densitas atau kepadatan minyak tanah yaitu 0,9 gram per cm kubik atau 1 liter. Untuk mengetahui densitas biopelet yaitu 2,61 dikali 0,9 gram per cm kubik, hasilnya 2,34. Jadi 1 liter minyak tanah sebanding dengan 2,34 kg biopelet. Harga minyak di pasaran Rp11.500 berbanding dengan harga 2,34 kg biopelet yaitu Rp4.680. Jauh lebih hemat menggunakan biopelet daripada minyak tanah. Untuk penggunaan gas LPG dalam seminggu menghabiskan 3 kg seharga Rp16.000. Penggunaan biopelet dalam seminggu yaitu 7 kg dengan harga Rp14.000. Kesimpulannya, biopelet cocok bagi daerah yang sulit memiliki akses minyak tanah dan gas LPG. Lebih murah dan sumber energi non-fosil. Eits, masih ada info lainnya tentang sekam padi. Ternyata banyak banget produk yang dapat dibuat dari sekam padi atau rice husk. Sekam padi yang mengandung silika dapat dibuat untuk kaca, dapat pula dibuat menjadi silikon alami dari ekstraksinya. Padatan sekam padi dapat dibuat dan dibentuk menjadi pot peralatan makan yang ramah lingkungan, karena dapat terurai dan berulang kali pakai. Terakhir, abu sekam padi dapat dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik dikenal dengan husk power system. Sistem ini telah berhasil menyuplai listrik di 250 desa pedalaman India. Jadi besar banget kan gunanya limbah padi ini. Oke, lanjut ya chat akhir dengan 2 narasumber kita.
cita-citanya yaitu briket sekam padi ini bisa secara konsisten dan kontinu dijadikan sebagai salah satu bahan bakar alternatif di industri kerupuk. Namun dengan waktu yang berjalan, harapannya ada suatu komunitas dari pembuat briket, sehingga jika ada kekurangan apa atau mereka juga bisa sharing menemukan suatu metode yang baru, itu akan membuat perkembangan pembuatan briket semakin lancar dan sehingga dapat digunakan pada industri-industri yang lain. Masyarakat pedesaan yang masih mengalami kesulitan dalam penggunaan bahan bakar, kita dapat membantunya dengan bahan bakar terbarukan biopelet ini, di mana mereka mengalami kesulitan dalam pembelian minyak tanah dan gas LPG. Sehingga dengan adanya biopelet ini, mereka akan merasakan kemudahan dan keefektifan dari penyediaan bahan bakar rumah tangga. Yang kedua adalah kita memberikan suatu pengetahuan, edukasi, dan introduksi kepada masyarakat pedesaan untuk menciptakan jiwa ramah lingkungan, jiwa environmental awareness. Jadi tercipta mental mereka untuk melindungi lingkungan, sehingga masyarakat pedesaan yang tadi awam terhadap lingkungan, awam terhadap isu-isu pencemaran lingkungan, isu global warming, dengan adanya proyek ini kita dapat memberikan edukasi dan introduksi kepada masyarakat pedesaan. Selain itu, dengan adanya biopelet ini kita dapat menciptakan suatu desa yang ramah lingkungan, desa yang mandiri energi. Dengan adanya pemberdayaan dari masyarakat pedesaan sendiri, mereka akan memiliki jiwa untuk sama-sama membangun desa mereka, sehingga desa mereka itu dapat dijadikan sebagai desa percontohan untuk desa-desa yang lain yang belum menerapkan sistem energi terbarukan yang ramah lingkungan. Untuk Sobat Bumi yang ingin berkreasi atau berinovasi, jangan terlalu memikirkan sesuatu yang luas. Pikirkanlah dulu permasalahan yang ada, kemudian bagaimana kita mengatasi permasalahan itu dengan cara yang mudah dan fun. Jadi sesama penghuni bumi ini kita harus saling-saling, harus sama-sama melindungi apa yang ada di bumi ini, dari mulai sumber daya alamnya, dari mulai hayatinya, dari mulai makhluk hidupnya. Kita harus sama-sama melindungi, karena semua yang ada di bumi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita jangan mencemarinya, kita jangan merusaknya, kita jangan mengotorinya. Jadi marilah sama-sama kita melindungi apa yang ada di bumi ini, khususnya di lingkungan sekitar kita. Nah Sobat Bumi, udah saksin kan dari tadi? Ternyata sekam padi yang merupakan limbah dari proses penggilingan padi bisa loh diolah menjadi bahan bakar alternatif, yaitu biopelet dan briket. Dan kualitasnya pun gak kalah Sobat Bumi sama bahan bakar fosil. Oke banget kan Sobat Bumi untuk daerah-daerah yang akses bahan bakarnya masih sulit nih. Dan selain itu kita bisa menghemat energi, plus kita mengurangi limbah yang dihasilkan oleh lingkungan kita. Tertantang kan nih Sobat Bumi untuk mengeluarkan ide-ide lainnya dalam mengolah limbah menjadi bahan bakar alternatif. Oke Sobat Bumi, Nadia nggak bosan-bosannya ngingetin Sobat Bumi untuk selalu follow Twitternya Bumiku1 di @bumiku1.tv. Komen-komen ya yang pastinya masalah lingkungan. Dan jangan lupa saksikan terus episode-episode menarik lainnya hanya di Bumiku1 setiap hari Minggu jam 15.30. Nadia pamit dulu ya, sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah Sobat Bumi!